Apakah dua kalimat ini sama? Apakah berbeda? Apakah dua-duanya benar? Atau hanya salah satu yang benar? Jika salah satu, yang mana? Selanjutnya kami jemput Ibu Herawati. Beliau adalah pemateri terakhir, tetapi saya nggak tahu berdebarnya macam mana lagi, saya nggak tahu. Yang pasti saya dan bayangkan nih, wow ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Saya jemput Ibu Herawati dengan judul Swasunting. Ibu Herawati. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Nurmala Daulay selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Dinamika, Bapak Dr. Suparman, juga Bapak Firdaus, dan sangat terutama untuk Ibu Embung atas kesempatan baiknya. Insya Allah kalau saya tidak akan membuat berdebar-debar, ini endingnya ya, justru endingnya dan tidak akan lama. Sebenarnya Swasunting itu kalau mau bagusnya sih enaknya langsung latihan, tapi itu memerlukan waktu lebih dari 1 jam. Jadi saya ringkas saja menjadi apa, mengapa, dan bagaimana gitu ya. Saya langsung saja, apa sih Swasunting gitu? Mungkin sebagian belum familiar karena Swasunting itu sebenarnya bahasa Indonesia ya, dari self editing. Mungkin kalau self editing semua sudah familiar ya, tapi kalau sebenarnya bahasa Indonesia kita punya gitu, yaitu Swasunting gitu. Sebelum masuk ke Swasunting, saya ada 2 kalimat ini, ada 2 kalimat ya, seperti sama tapi beda. Coba kita lihat ya. Yang pertama ada spasi gajah, spasi dibalik spasi batu. Yang kedua ada spasi gajah, spasi di spasi balik spasi batu. Apakah dua kalimat ini sama? Apakah berbeda? Apakah dua-duanya benar? Atau hanya salah satu yang benar? Jika salah satu, yang mana? Gitu. Nah, sebelum menjawab ke situ, kita bincang-bincang dulu ya. Nanti di akhir materi akan kita dapati mana yang benar dan mengapa yang satu, apakah dua-duanya betul gitu ya, dan sebagainya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Hera Budiman, penulis, editor di Dandelion Publisher, juga penerjemah lepas dan mengampu beberapa kelas kepenulisan dan kelas bahasa Inggris. Itu ada gambar sebagian dari buku-buku yang saya jadikan jejak ya, ada jejak tulisan saya di sana, ada yang diterbitkan Kemendikbud, ada yang diterbitkan penerbit mayor, dan juga ada Indi, Dandelion Publisher salah satunya ya, yang insya Allah penerbit yang bisa dipercaya dan mumpuni ya, jadi hasilnya pasti bagus gitu. Oke, kita langsung ke materi Swasunting. Apa itu Swasunting? Swasunting itu dari kata swa dan sunting ya. Swa itu berarti sendiri ya. Sunting itu menurut KBBI ada 3 definisi, tapi kita ambil definisi pertama karena kita sedang berbicara dengan buku ya. Menyunting itu adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Jadi menyunting itu mengedit ya. Dalam bahasa Inggris itu Swasunting adalah self-editing. Itu beberapa buku yang saya, sebagian dari buku-buku yang saya edit, terbitan Dandelion Publisher. Nah sekarang mengapa sih kita perlu Swasunting gitu? Mengapa penulis harus menyunting naskahnya sendiri? Bukankah ada editor nanti misalnya gitu ya? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ada 2 alasan yang harus kita pahami gitu, mengapa penulis sendiri itu harus mampu menyunting naskahnya sendiri. Pertama, supaya pesan itu sampai pada pembaca. Maksudnya begini, insya Allah di sini Bapak Ibu
itu pasti idenya banyak ya, berdesak-desakan di kepala gitu. Apa namanya, ingin banyak yang ingin disampaikan, banyak yang ingin dituliskan gitu. Nah, biasanya kalau terlalu banyak informasi yang ingin disampaikan, itu kita melihatnya dari sisi kita sebagai penulis gitu. Nah, kadang kita lupa bahwa sebenarnya sasaran dari tulisan kita adalah pembaca. Seperti itu. Jadi ada penulis, ada pesan yang ingin disampaikan lewat tulisan, dan ada pembaca sebagai sasaran dari pesan itu. Jadi sebenarnya buku yang bagus itu kalau isi bukunya sampai kepada pembaca. Jadi kita harus melihat dari sisi pembaca. Karena apa namanya? Karena alasan ini, gitu. Jadi swasembada sangat perlu gitu. Selain pesannya sampai pada pembaca, alasan berikutnya adalah tulisan itu tertata dengan baik. Jadi bukan tertata di sini artinya kalimatnya efektif gitu ya, pemilihan diksi atau kata-katanya tepat gitu, sesuai dengan apa yang kita maksudkan gitu. Kita memiliki ide yang ingin disampaikan dan pembaca dapat itu. Kemudian dari satu paragraf, dari satu kalimat ke kalimat lain, atau dari satu paragraf ke paragraf lain, atau dari satu bab ke subbab lain itu tidak apa namanya, perpindahannya tidak menghentak gitu, tapi smooth. Apa ya smooth itu bahasa Indonesianya? Smooth, ini lancar gitu ya. Jadi tidak terpotong-potong gitu. Satu ide gagasan kemudian disatukan, bukan. Tapi kita jalin sedemikian rupa sehingga tertata dengan baik dari awal sampai akhir. Kalau tadi di pemateri sebelumnya disebutkan pertama latar belakang. Kenapa sih ide ini perlu dibaca banyak orang gitu. Kemudian apa yang akan dibaca, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya penutup. Nah, itulah alasan mengapa penulis itu perlu untuk menyunting naskahnya sendiri sebelum siap dikirimkan ke editor atau ke penerbit ya. Kemudian selanjutnya, ya, kemudian apa dan bagaimana gitu ya. Apakah kita harus menjadi editor dulu untuk menjadi penulis gitu, atau apakah kita harus mengetahui banyak ilmu tentang penyuntingan sebelum menulis? Oh tidak, sebenarnya tidak sesulit itu gitu ya. Jadi hanya ada beberapa hal yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh dan dimiliki oleh penulis. Misalnya bahwa kalimat itu pasti harus memiliki subjek, gitu ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita kehilangan subjek misalnya, kemudian langsung diserahkan ke editor, sedangkan editor tidak memahami konten, editor itu ada dua ya, ada yang tentang kontennya, ada juga kebahasaannya. Dalam hal ini penerbit nanti menyediakan editor kebahasaan. Kalau tentang konten itu tanggung jawab isi naskahnya ada di penulis. Tadi sebelumnya sudah dipaparkan tentang plagiarisme ya dan bagaimana parafrase. Jadi itu ke konten ya. Nah sekarang ke kebahasaan. Nah untuk supaya pembaca paham berarti pemilihan kata dan sebagainya itu susunan kalimatnya itu harus dapat dipahami gitu. Nah bagaimana caranya? Saya kasih tips aja ya. Biasanya semua penulis seperti ini ya. Nanti kan kita itu menulis buku dari awal ya, menentukan ide, judul, outline, kemudian masuk ke bab 1, 2 dan seterusnya ya. Atau kalau sudah ada outline sebenarnya bisa aja lompat-lompat babnya. Asal stick to the outline gitu ya. Outline-nya tetap menjadi pegangan. Nah, kemudian kita buat timeline sampai ada tenggatnya gitu ya. Kalau tenggat dari penerbit itu misalnya tanggal 30, nah
tenggat kita itu tanggal 27, tenggat pribadi gitu. Kenapa? Karena kita harus menyisakan waktu 2 atau 3 hari untuk mengendapkan naskah. Jadi begini, setelah kita selesai ini semua ditulis, kita simpan dulu naskahnya 1-2 hari gitu. Baru kita datangi lagi dan kita baca. Mengapa ini menjadi efektif mengendapkan naskah? Karena biasanya kalau kita sedang menulis, kemudian mengedit pada saat yang bersamaan, menyunting pada saat yang bersamaan, itu tidak akan selesai-selesai tulisan. Jadi baru 1 halaman diedit lagi, salah gitu. Kenapa? Ibu sepertinya pengalaman ya Bu, ada sesuatu. Itu pengalaman saya juga gitu ya dulu waktu awal-awal. Jadi kalau menulis saja gitu. Menulis saja sampai selesai gitu. Jangan jangan menulis dan mengedit dalam satu waktu. Sampai selesai, setelah selesai simpan. 1-2 hari atau 3 hari ya. Kelamaan ya 1-2 hari deh gitu. Kemudian kita datangi lagi situ naskah dan baru kita kita sunting sendiri. Nah, apa yang harus disunting? Apa yang harus diperiksa ulang? Sebenarnya ada banyak ya kalau mau dijelaskan, tapi terlalu banyak itu bisa jadi satu mata kuliah mungkin ya. Kalau berdasarkan dari Black Outwood, seorang penulis, itu ada 10 simple ways to edit your own book gitu. Saya rangkum menjadi beberapa saja. Pertama yang harus kita periksa adalah pilihan kata atau diksi gitu ya. Pilihan kata itu apakah kata itu termasuk baku atau tidak baku. Jadi ini yang sebagian orang memahami bahwa kalau populer itu berarti kata-katanya tidak baku ya. Tidak juga sebenarnya ya. Bisa saja kata-kata yang kita pakai adalah kata baku gitu. Hanya komunikatif gitu. Jadi yang disebut dengan buku populer itu bedanya dengan buku karya tulis ilmiah. Kalau KTI itu bahasanya bahasa laporan. Kalau buku populer itu bahasanya bahasa komunikatif. Jadi seperti berbicara dengan pembaca si penulis itu. Jadi kata-kata baku pun bisa digunakan. Misalnya seperti ini, apakah kita akan menggunakan misalnya di naskah ada kata analisa. Kemudian kita cek apakah analisa atau analisis. Gitu. Nah, ternyata setelah kita cek di KBBI, yang baku itu adalah analisis. Oh, berarti kita ganti, bukan analisa tapi analisis. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan kata yang tidak baku, itu harus dicetak miring. Kebayangkan kalau semuanya dicetak miring gitu, karena semuanya tidak baku gitu. Nanti malah tidak indah gitu ya, secara visual buku kita tidak indah gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, waduh, masa saya harus ganti satu-satu itu dari halaman pertama sampai terakhir? Tidak usah gitu ya, tidak usah diganti satu-satu. Kita pakai ini aja, kan bisa replace all gitu ya. Ada kan di Word itu. Jadi semua satu kita nemu, misalnya kita tahu bahwa di tulisan kita ada banyak kata analisa. Kita mau ganti menjadi analisis. Setelah kita temukan, kita ganti, kita replace all, gitu ya. Itu pilihan katanya. Kemudian ejaan. Nah, ejaan pun kita harus cek lagi ya. Apakah sesuai dengan KBBI atau tidak. Sekarang lebih mudah ya menggunakan KBBI karena ada aplikasinya. Jadi kita bisa simpan di handphone itu, jadi ceknya lebih mudah. Ya. Kemudian kata bentukan. Kata bentukan itu kata-kata misalnya yang berimbuhan. Nah ini yang kemarin pada saat saya mengedit beberapa buku di waktu coaching dengan Iwi kemarin, gitu. Yang paling dominan itu kata mempengaruhi. Nah, itu sebenarnya yang benar adalah memengaruhi. Memengaruhi. Nah, seperti itu terlihat simpel, tapi
Tapi jangan khawatir karena lebih mudah ya dengan gawai di tangan gitu, kita bisa cek langsung. Gitu ya. Itu kata bentukan. Kemudian kalimat efektif. Kita cek apakah kalimatnya efektif atau tidak. Biasanya karena kita ingin seperti berbicara dengan pembaca, kemudian kita berpanjang-panjang gitu. Padahal itu bisa diringkas to the point gitu, menjadi efektif gitu. Mengapa ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu? Karena kadang-kadang kalau kalimatnya terlalu panjang, kemudian bersayap pula, itu pesan tidak sampai gitu. Jadi pembaca pada saat membaca sebentar ini maksudnya apa ya gitu. Seperti itu. Tapi kalau efektif itu pembaca langsung tahu oh iya ini maksudnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah tata paragraf. Di sini maksudnya bagaimana paragraf 1 dengan berikutnya itu koheren. Jadi ada koherensi gitu, tidak perpindahannya tidak menghentak gitu. Setelah selesai di akhir paragraf ke paragraf berikutnya itu seperti baru gitu. Tapi perpindahannya itu manis gitu ya, enak dibaca dan mudah dipahami nantinya. Gitu ya. Jadi setelah diendapkan, kemudian kita cek, kita periksa, kemudian setelah selesai kita lakukan proofreading. Proofreading itu seperti membaca ulang, gitu, untuk memastikan naskahnya itu siap dikirim. Biasanya sih kalau saya melihatnya dari apa yang diinginkan dari sebuah buku dulu. Misalnya sudah memenuhi nggak, apakah sudah ada prakata, sudah ada daftar isi, sudah ada sesuai daftar isi itu ada bab 1, 2, 3 dan sesuai dan selanjutnya gitu. Sudah ada daftar pustaka, sudah ada profil penulis, sudah ada fotonya gitu. Kemudian di belakang buku itu kan ada blurb ya, sudah saya tulis blurbnya gitu sesuai. Nah, itu checking seperti itu ya. Kemudian di proofread itu naskahnya. Jika ada kita sempatkan waktu untuk membaca naskah sendiri dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu baru siap dikirimkan. Tapi tidak perlu untuk over edit ya. Jadi tidak, toh nanti ada editor yang akan membantu. Tapi jangan sampai kesalahan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Untuk kesalahan tertentu yang bisa langsung dibetulkan editor mungkin tidak masalah. Tapi kalau akan menjadi masalah kalau berhubungan dengan maksud dari kalimat gitu, karena kehilangan subjek jadi tidak bisa dipahami maksudnya apa. Khawatirnya seperti itu. Jadi dikhawatirkannya maksud dari penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca itu tidak sampai gitu, karena kesalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki apabila kita melakukan swastunting seperti itu. Nah, ini dia. Ini ternyata bedanya. Kalau ada gajah di balik batu dengan spasi, itu gajahnya ada di belakang batu, di balik batu. Ya, tapi kalau ada gajah di balik batu tanpa spasi, di balik tanpa spasi, itu artinya si batu itu membalik gajah. Oh. Ya, yang kedua itu ada gajah di balik batu, itu kalimat pasif. Aktifnya batu membalik gajah. Gitu. Simple sebenarnya hanya spasi, tapi maknanya menjadi sangat berbeda. Nah, ini yang ingin dihindari dari swastunting itu. Gitu ya. Memang lebih enak kalau langsung latihan ya, tapi karena waktunya tidak cukup, mungkin nanti di grup WA bisa kita latihan sedikit-sedikit lah gitu ya, untuk hal-hal yang common mistake gitu ya, yang memang hal-hal simple yang kita suka miss gitu, suka terlewati dan sebenarnya bisa dihindari. Seperti ini ya, seperti ini ya. Di balik itu dipisah atau tidak gitu, seperti ini. Oke, next. Jadi seperti apa buku yang bagus itu? Buku bagus itu kalau menurut para mentor
adalah buku yang selesai ditulis. Gitu, ya. Jadi sebagus apapun idenya, sebagus apapun cara penulisannya, tapi kalau tidak selesai, ya orang tidak akan tahu gitu bahwa itu ada buku, ada ide bagus di dalam satu buku. Jadi insya Allah kami dari Dandelion Publisher menunggu Bapak Ibu ide-idenya yang saya yakin sangat bagus dan banyak gitu, yang memang harus diketahui masyarakat banyak gitu. Jadi kalau tadi di awal disebutkan kita harus punya motivasi untuk menulis, kalau saya motivasinya sederhana saja. Harus selesai. Kita punya sesuatu, tapi kita ingin bermanfaat ke banyak orang. Lewat apa? Tidak lain lewat buku. Kalau di Zoom seperti ini paling banyak 1000 mungkin ya. Tapi kalau buku itu bisa jutaan orang membacanya kalau membeli buku kita dan membacanya. Jadi mari kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dari ilmu yang kita miliki. Apalagi Bapak dan Ibu, saya yakin insya Allah ilmunya banyak. Dengan cara menuliskannya dan menjadikan buku yang bagus, yaitu buku yang selesai ditulis. Itu saja dari saya. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Embu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Hari ini benar-benar luar biasa kita dapatkan sesuatu. Menurut para narasumber yang Srikadi yang cantik-cantik tadi, saya kemas menjadi pantun. Belajar menulis itu sebenarnya tidak susah, walaupun ada yang sedikit meringis-meringis. Semua peserta mendengarkan secara seksama untuk menimba ilmu bagaimana cara menulis.